Ya, baik. Terima kasih kepada keempat narasumber yang siang hari ini menyempatkan hadir dalam kegiatan talk show dengan tema kontribusi IKM Muda dalam mendukung usaha ekonomi kreatif di Kota Metro. Kegiatan ini akan dipandu oleh saya, Kian Amboro, selaku moderator selama kurang lebih 60 menit ke depan. Kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita. Mohon nanti para pelaku UMKM dapat bisa berinteraksi. Nanti akan ada sesi di saling tanya jawab kepada keempat narasumber kita. Sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan terlebih dahulu keempat narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Wahdi, SPOGK, beliau adalah Wali Kota Metro. Kemudian yang kedua, kita mungkin sudah nggak asing lagi, ya. Ini adalah Bapak Tondi Muammar Gaddafi Nasution, Sarjana Teknik. Beliau adalah Ketua DPRD Kota Metro. Ya, keempat narasumber kita ini luar biasa. Siang ini akan kita ajak berbincang dan berdiskusi bersama dengan para pelaku usaha di Kota Metro dengan tema kontribusi IKM Muda dalam mendukung usaha ekonomi kreatif di Kota Metro. Saya mungkin ke Pak Wali Kota terlebih dahulu. Pak Wali, ini di kepemimpinan Bapak, Metro salah satu misinya itu kan meningkatkan masyarakat produktif berdaya saing dalam bidang ekonomi kreatif dan wisata keluarga. Ekonomi kreatif disebutkan dan menjadi salah satu yang dituju, Pak. Bagaimana sebenarnya Bapak Wali Kota dalam membawa Metro ke depan ini dengan konsep ekonomi kreatif yang diusung? Ya, terima kasih Mas Kian Amboro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua yang hadir di sini, ada kepala OPD, ada asisten, kemudian tentunya yang saya banggakan juga Ketua DPRD Kota Metro, Ketua HIPMI, Bang Andre, dan semua yang hadir di sini adalah pelaku usaha. Seperti kita ketahui, data menunjukkan bahwa luas Metro itu hanya 0,19% daripada luas Lampung. Jadi tepatnya data terbaru yaitu 7.231 hektar area. Kemudian kita lihat indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia kita cukup tinggi di atas angka provinsi maupun nasional. Jadi kita 77,19, dan dengan Bandar Lampung itu kalaupun ada perbedaan hanya 0,25. Dari modalitas ini tentu kita harus berpikir bagaimana kita harus mempunyai kreativitas. Bonus kita sudah masuk bonus demografi. Kita juga indeks Gini kita hanya 3,8. Artinya ketimpangan sosial juga tidak terlalu besar. Dan tentu juga jangan lupa bahwa modalitas kita dengan proyeksi angka tadi 60, kalau kita lihat sesungguhnya generasi Z, generasi milenial itu 24,8% untuk keseluruhan Indonesia. Angka nasional itu begitu. Dan ini adalah potensi yang besar. Maka melalui visi kita yaitu terwujudnya Kota Metro berpendidikan, sehat, sejahtera, dan berbudaya, itu adalah satu hal lompatan yang harus kita pikirkan ke masa depan. Apa? Yaitu Indonesia 100 tahun Indonesia 2045. Itulah ketika kita menyusun visi misi. Nah, di misi itu dari 5 misi itu ada kewirausahaan. Yang pertama itu bagaimana kita berdaya dalam hal sumber daya. Karena sumber daya manusia ini yang harus kita pikirkan. Investasi terbesar adalah sumber daya manusia. Setuju ya semua ya? Setuju kita. Yang kedua tentu bagaimana kita harus membuat semuanya sehat. Secara spiritual, saya sampaikan lagi, spiritual ini penting sekali. Sehat secara spiritual ini akan membangun keberdayaan kita. Kemudian sehat dalam sosial. Sosial ini kemampuan kita untuk apa? Beradaptasi.
Nah, kita sudah beradaptasi dalam pandemi. Ini adaptasi. Nah, bagaimana juga tentu dengan pandemi ini usaha-usaha banyak yang terpuruk. Kita merasakan tidak hanya di sektor wisata saja, UMKM juga. Tapi kita lihat coba 98 kita berdaya UMKM itu sebagai backbone, tulang punggung. Ya, kemudian 2008 ya juga kita berdaya. Nah, tentu berdasar itu maka kita harus menguatkan misinya di kewirausahaan. Dan jangan lupa kita dalam misi juga yaitu ingin ada kreatif hub-nya. Jadi di 22 kelurahan. Jadi dengan mengingat itu dan tentu juga di pandemi Covid ini tentu kita harus memahami kalau kita bisa mengatasi pandemi ini sebaik-baiknya, tentu kita cepat. Kita harus cepat berlari nih. Siapa yang nggak cepat dia tertinggal. Nah, berkat bersama-sama tentunya Ketua DPRD, ya Forkopimda dalam hal ini, OPD yang bekerja sama masyarakat, pelaku usaha yang dengan sabar kita bisa mengambil titik mana kita harus berbuat. Alhamdulillah, ya kita lihat sekarang kan gairah muncul. Ya, pertumbuhan ekonomi kita walaupun sempat terkontraksi -1, ya, tetapi lambat laun kita coba ada proses peningkatan. Nah, dalam hal ini tentu juga generasi muda, ya, yang konsepnya adalah tulang punggung juga dalam pembangunan. Jadi kita harus melihat satu kesatuan, tidak boleh parsial. Sama juga dengan pemerintah Kota Metro. Pemerintah Kota Metro berusaha untuk bekerja bersama. Ya, mana yang kira-kira ini menjadi satu kesempatan kita, semua OPD bergerak di situ. Nah, hari ini tentu kita bisa lihat ya bahwa pemerintah Kota Metro bersama semua hadir dalam kegiatan seperti ini. Tadi kita sudah kemana-mana ya, sudah Pak Ketua DPR ya mengapresiasi segala kegiatan. Tentu juga semua kegiatan yang ada, kita berada di RIS ini kan ada upaya dari semua orang lah ya, termasuk Mas Kian Amboro bersama teman-teman. Saya kira itu sebagai pembuka dulu bahwa ketika kita bersama ya ingin metro ini bangkit. Metro ini sejatinya selalu saya sampaikan baik kulturnya oke, ya genetiknya lah saya bilang, genetiknya oke lah. Tinggal kita saja bagaimana mengambil sisi mana yang kita bisa lebih tingkatkan lagi, terutama juga dalam kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu dulu. Baik, terima kasih Pak Wali. Cukup menarik ya. Jadi memang ekonomi kreatif ini dibidik sebagai salah satu pilar penyangga perekonomian di Kota Metro gitu. Karena tadi sumber daya manusia itu menjadi kunci dan elemen penting di Metro gitu. Karena Metro punya sumber daya yang luar biasa dan ekonomi kreatif ini adalah konsep ekonomi baru yang mengandalkan eksplorasi daya kreativitas dan pengolahan informasi. Ya, jadi sumber daya manusia itu menjadi penting itu. Nah, kemudian saya mau lanjut ke Pak Ketua DPRD. Melihat bagaimana karakteristik masyarakat Metro, Pak. Saat ini kan kalau kita lihat usaha kreatif, ekonomi kreatif ini mulai bertumbuh seperti ada pasar kreatif. Kemudian saya cukup menarik ini mengamati Metro, Pak. Metro itu kota gitu ya. Tapi kita lihat usaha-usaha kreatifnya banyak industri-industri rumahan. Bahkan ada pasar-pasar kreatif. Bahkan ada beberapa kampung-kampung kreatif yang di dalamnya ekonomi, industri kreatif dan ekonomi kreatif itu terjadi. Metro yang kota tapi memberendingkan diri dengan karakteristik kesahajaan masyarakat kampung dan desa. Ini menarik ini. Sebenarnya bagaimana Pak kaitannya dengan karakteristik masyarakat Metro dan kemudian kaitannya dengan ekonomi kreatif? Baik, terima kasih Mas Dian. Izin Pak Wali,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wali Kota, Pak Azrian, dan Bung Andre, narasumber. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota, beberapa data-data yang saya rasa itu sudah cukup menggambarkan bagaimana kondisi topografi demografi yang ada di Kota Metro. Dari sisi kami, dari DPRD, kita atau kami telah melahirkan Perda tentang perlindungan pemberdayaan UMKM. Itu Perda nomor 22 tahun 2016. Jadi artinya bahwa pemerintah Kota Metro ini sudah mulai atau sudah berusaha untuk memberikan batasan, aturan dan segala macam terkait dengan UMKM. Memang mungkin perjalanannya adalah salah satu hikmah dari adanya pandemi 2 tahun belakangan ini, sehingga itulah di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Mungkin salah satu hikmahnya adanya pandemi itu kita bisa berkumpul seperti ini. Beberapa tahun yang lalu mungkin nggak ada, kita tidak pernah berpikir mau pertemuan-pertemuan di luar, Pak Ali. Kita tidak pernah juga atau jarang membangkitkan UMKM. Tapi hari ini seperti tadi Mas Lian sampaikan, banyak ekonomi atau pasar-pasar kreatif segala macam yang ada. Hanya menurut kami mudah-mudahan apa yang terjadi beberapa waktu belakangan ini bukan karena latah, bukan karena ikut-ikutan, sehingga ini tidak bertahan lama. Segala sesuatu yang ikut-ikutan, segala sesuatu yang KW, namanya KW itu tidak akan bertahan lama. Tetapi kita harus menghargai apa usaha, apa semangatnya hari ini. Itulah negara, pemerintah harus hadir untuk menjamin keberlangsungan ini. Jadi menurut saya kita harus saling berkolaborasi. Kita punya wali kota yang semangatnya luar biasa. Tadi disampaikan, ya, tadi kita ngobrol-ngobrol, yang paling muda duduk di sini adalah Pak Wali. Karena rambutnya yang masih hitam cuma Pak Wali, lainnya sudah mulai ada putihnya, kan itu. Ya, jadi kita bersyukur, kan itu. Rezeki tidak akan tertukar ya Pak Wali. Nah, jadi memang Tuhan sudah merencanakan ini semua, sehingga kita berharap banyak kegiatan-kegiatan seperti ini yang ada tindak lanjutnya. Saya lihat tempo hari yang melaksanakan di sini adalah IDI. Ini kan sudah banyak asosiasi, organisasi apapun itu yang menyelenggarakan pameran atau apa yang keterkaitan dengan UMKM dan IKM segala macam. Sudah cukup lumayan, sudah banyak lebih baiknya. Akan tetapi yang kita harapkan itu endingnya, Pak Wali. Nah, itulah tugas kita. Tugas kita bagaimana kita bisa memasarkan, bagaimana kita bisa mengendorse lah kalau bahasa youtubernya sekarang ini kan, harus mengendorse. Jadi kita ini oke, mulai hari ini ya kita sudah lihat apa sih produk-produk yang bisa. Kemudian selanjutnya saya lihat yang kumpul, yang datang ini justru menurut saya, kalau Anda tadi sampaikan bahwa ini banyak yang muda-muda, ini sudah separuh tua, Pak. Ini sudah separuh tua. Saya yakin nggak ada yang di bawah 20 kan, nggak ada yang di bawah 25 lah, taruh lah. Nggak ada, Pak. Kan itu. Kenapa? Itu tugas kita. Ya kan? Ya. Pemerintah ini hanya bisa memfasilitasi. Kan itu. Sehingga tadi kalau disampaikan generasi A, B, C, D, jangan sampai generasi Z itu jadi generasi zombie, Pak Wali. Ya karena kelamaan, ketuaan jadi zombie. Kan itu. Ya yang hadir di sini itu saya lihat. Karena mohon maaf,
kita kurang menggali dari anak-anak muda. Nah sekarang sebetulnya kita kembali ke sekolah. Kita kembali ke sekolah, kembali MKM segala macam, dikenalkan mulai dari tingkat, ya syukur-syukur dari pendidikan dasar lah. Mulai dari pendidikan dasar, baru kemudian pendidikan menengah. Apapun itu. Sehingga membuat kemandirian. Kita pernah ngobrol sama Pak Wali, yang jadi tanggung jawab kita hari ini adalah orang-orang yang masih, atau orang-orang pada saat kita nanti di tahun 2045. Pak Wali kan salah satu spesialis kandungan, obgyn. Iya, salah satu yang menjadikan tanggung jawab bagaimana anak-anak di tahun 2045 nanti adalah anak-anak yang lebih hebat daripada kita. Kenapa? Karena hari ini kita dadak-dadakan semua. Itulah kenapa saya sampaikan jangan sampai latah. Hari ini kita lihat semua UMKM bentuknya seperti ini. Kopi di mana-mana, warung kopi di mana-mana Pak Wali. Berlomba-lomba semuanya warung kopi. Kita takutnya nanti ada masa jenuhnya. Kemudian saya sampaikan lagi, pasar kreatif berlomba-lomba. Hampir semua kelurahan mungkin sekarang sudah ada pasar kreatifnya. Kaitannya dengan hal ini, saya mungkin ingin minta bagaimana pandangannya dari Pak Wali Kota. Ya, boleh meniru tapi jangan persis banget. Copy paste itu nggak baik. Ya harus ada inovasi kreativitas. Ya kopi bolehlah. Jadi kalau kita bicara kopi di sini ada wow kopi dan sebagainya, ciri-cirinya. Oh, cirinya itu. Saya tadi baru bicara di asam dan pahitnya kopi itu ada manisnya. Gimana caranya? Ya rasakan manisnya saja. Nah, sama dengan industri ya. Bagaimana kita mau membangun industri hanya copy paste saja? Harusnya ada apa? Keberagaman. Yang kedua, kualitas. Quality insurance itu penting sekali. Itu membangun sebuah industri. Iya kan? Itu yang kedua, itu hulunya. Membangun buat produk, itu membangun adalah hulunya. Hilirnya bagaimana? Usaha memasarkannya. Whole marketing. Dia harus luas, tidak hanya di metro. Makanya kita membuat gerakan Metro Bangga Beli MB2. Saya sampaikan hanya 2 program saja. Jamapai, Jaringan Masyarakat Peduli Anak Ibu, itu bicara tentang apa? Kesehatan, kesejahteraan, masalah sosial. Selesai di Jamapai. Kemudian MB2, ekonomi. Kan munculnya di kesejahteraan. Outcome-nya adalah kesejahteraan. Tapi jangan lupa bahwa kita harus menjadi emas. Emas itu punya jiwa entrepreneur, kemandirian, ya. A-nya itu apa? Aktualisasi. Jangan lupa aktualisasi yang baik, akhlakul karim. Kalau berbisnis itu tingkat kepercayaannya harus tinggi. Dan saya kira sekali lagi kita nggak boleh terhenti. Tidak boleh terhenti atau berpuas diri. Maka ada nilai-nilai apa? Keberlanjutan. Metro ini membuat metro ramai, gampang orang suruh masuk ke metro semua. Ini adalah kota jasa perdagangan. Ya, infrastrukturnya oke, fasilitasnya sudah ada, perguruan tinggi sudah banyak. Ya, di sini dididik. Maka ke depan di sini adalah menjadi center of excellence, center of knowledge. Kita kemarin sudah bicara membuat MILS, Metro Youth Leadership. Nah, keberlanjutannya bagaimana? Saya punya PR banyak ini pada anak-anak muda ini. Ini adalah era society 5.0. Era society itu ada nilai-nilai bagaimana kita cerdas dalam mengaktualisasikan kemajuan teknologi. Ini penting sekali ini, hal-hal seperti ini. Maka pembangunan sumber daya manusia itu penting. Ya. Metro itu enggak punya sumber daya alam. Itulah beruntungnya hebatnya metro. Makanya Belanda lirik ke sini kan begitu kan. Nah, coba pelajari geografinya. Di peta Inaris itu, metro itu dalam kecil risiko bencana loh. Itu yang paling penting. Jadi mengupayakan bagaimana orang datang ke metro. Ya. Kotanya kondusif,
nyaman, dan aman. Ada kepastian hukum dalam berinvestasi, ini penting sekali. Ya, tentu kita akan mengarah ke sana. Jadi ada perubahan, revisi RDRW kita, kemudian bagaimana rencana detail ke depan, membangun dengan memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan. Jadi membuat orang itu melihat Metro itu ada sesuatu kota yang cerdas, kota yang berkelanjutan, sustainable city. Saya kira ini yang paling penting. Sekali lagi, kita lihat pelaku ekonomi menurut BKPM. Ya, entrepreneur nasional kita itu hanya 3,4% loh. 3,4% itu tidak tumbuh dia. Menurut Bang Bahlil begitu. HIPMI itu harus membaca di situ. Benar ini. Di negara-negara lain, ya kalau kita mencapai bisa sampai 12% itu kokoh kita. Pertumbuhannya itu. Jadi saya sudah sampaikan kalau usaha mikro, ya kecil, usaha menengah itu kuat, maka kuatnya di titik yang mana? Perhatikan berapa jumlah usaha mikro kita, berapa usaha kecil menengah kita. Nah, seberapa jauh harus kita dukung. Nah, yang lagi lebih penting adalah itu dibutuhkan. Jadi kalau orang berusaha itu jangan membuat produk, udah produknya jarang orang butuhkan, kualitasnya nggak bagus lagi. Itu jangan. Jadi dia harus berbeda juga, gitu loh. Dulu nggak ada hotel syariah kan, misalnya. Sekarang muncul banyak. Kenapa? Kalau ditanya, Papa nginep di mana, Pak? Saya nginep di hotel syariah. Oh, udah tenang si ibu itu. Istri kita udah tenang itu loh. Jadi hal-hal seperti itu. Apa yang menjadi kebutuhan kota Metro sudah terpenuhi. Nah, orang lain akan menikmati. Pasarnya bagus semuanya, pendidikannya oke, pelayanan kesehatannya oke. Tumbuh di sini. Sama di sini multiplier effect yang kita lihat adanya fakultas kedokteran yang koas di sini. 30 loh berasal dari daerah provinsi loh, seluruh Indonesia. Kemarin rektor seluruh Indonesia dalam rangka PTKIN, Pertemuan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, datang ke sini. Jadi membuat event-event itu penting, ya. Nah, kita ingat bahwa event ini nggak boleh diselenggarakan di sini saja. OPD besok misalnya ngadakan eventnya di pasar kreatif yang ada. Nah, ini di Senaker ini harus mengolahnya seperti apa dengan UMKM, berkolaborasi dengan semuanya, dengan Perkim dan semuanya saya kira. Jadi kita keroyok, satu kerjaan itu kita keroyok. Yuk kita besok kembangkan di kecamatan ini, kelurahan ini. Tapi ingat, harus berdasarkan apa? Berdaya nggak masyarakatnya? Loh, kalau kita membuat masyarakatnya nggak ingin, ya jangan. Tapi begitu masyarakatnya menginginkan, dia sudah mulai menampakkan diri, pemerintah berada di situ. Dari Pak Tondi sendiri nih, kaitan dengan membagikan rasa percaya diri calon pelaku wirausaha, ini bagaimana mungkin? Baik, terima kasih. Lebih kurang sekitar 3-4 tahun yang lalu ketika mulai kita membangun gedung sesat, itu kita sudah berpikiran, berkonsep, punya mindset bahwa Metro ini mau kita jadikan salah satu destinasi wisata MICE. Meeting, insentif, C-nya convention dan exhibition. Ya, kenapa? Karena pemerintah pada saat itu mencanangkan bahwa Metro ini adalah salah satu daerah atau tempat wisata keluarga. Nah, sekarang ini ketika kita wisata itu adalah wisata keluarga ataupun nanti wisata-wisata yang lain, kita sudah menempatkan wisata itu adalah salah satu bisnis. Jadi jadi artinya pelaku wisata itu Pak Wali bukan hanya untuk berekreasi, tetapi juga berbisnis di Metro. Sehingga ada income kepada pemerintah daerah kota Metro. Oleh karena itu kita selaku pemerintahan menyiapkan fasilitas-fasilitasnya. Nah, tadi menyambung dari yang pertama, kadang-kadang kita ini
sudah melakukan A untuk ke B ke C, yang A lupa. Nanti hari ini sudah C, besok bulan depan atau tahun depan sudah bicara yang D, yang C lupa. Jadi itu tadi, tidak ada keberlangsungan, tidak ada sustainable-nya. Akhirnya apa? Tidak bermanfaat. Nah, jadi kami berharap di pemerintah, di kepala daerah, Pak Wali Kota, ini adalah Pak Wadi, yang juga tadi disampaikan punya jiwa entrepreneur. Sekali lagi, ini yang ketiga Pak Wali, jiwa muda. Kan? Walaupun tadi bicaranya hotel syariah. Ya, itu. Jadi wisata dulu awal-awal kita lagi musim itu smart city, di mana-mana sister city, smart city lain-lain. Ya, kita waktu itu ingin mencanangkan kita metro ini kita jadikan wisata MICE. Kenapa? Karena justru kita ini pangsa pasar kita ini bukan cuma orang metro, Pak. Kalau orang metro ini sedikit, tadi disampaikan cuma 168, taruhlah 170.000 lah, kan itu. Tapi kita kan daerah-daerah sekitar kita inilah, Lampung Tengah, Lampung Timur, daerah-daerah penyangga Pak Wali. Tambah lagi sekarang ada jalan tol yang dari Mesuji, yang dari Besar, Tulang Bawang, segala kan gampang keluar tol pintu, aksesnya ke sini kan. Nah itu maksud saya ke depan tadi disampaikan kalau ditanyakan keterkaitan untuk semangat, ya apa? Lakukan, jangan cuman berhayal konsep. Ada yang pernah ngomong salah satu pengusaha Cina yang terkenal itu, dia bilang kalau nggak pernah gagal bukan pengusaha. Setiap usaha itu gagal pasti, untung yang belum tentu. Baik, kita sudah sampai di penghujung diskusi kita pada sore hari ini. Saya coba simpulkan, yaitu untuk para pelaku usaha yang baru memulai ini jangan pernah takut, harus ada rasa kepercayaan diri dan optimisme. Kemudian untuk para pelaku usaha ini pemerintah Kota Metro sudah memberikan jaminan ekosistem untuk tumbuhnya IKM dan UMKM di Kota Metro, maka harus tetap bersemangat untuk menggerakkan ekonomi kreatif di Kota Metro. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Tondi, Ketua DPRD Kota Metro, kemudian Bapak Andre, kemudian Pak Julian. Terima kasih atas kesempatannya dan berkenan untuk sharing. Demikianlah audiens, para peserta diskusi talkshow kita semua pada sore hari ini. Sebelum ditutup, dari HIPMI ini akan memberikan satu merchandise, yaitu kenang-kenangan yang merupakan hasil dari para pelaku usaha yang ada di Kota Metro, untuk Pak Wali, kemudian Pak Tondi dan Pak Julian. Besok kita tunggu HIPMI ya, teman-teman semua ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Oke ya, terima kasih nih. Ya, mohon untuk sesi foto bersama sebentar Pak. Ya. Sekalian beginilah. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Wali, pada narasumber. Demikian diskusi talkshow kita pada sore hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam memimpin jalannya diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi pada sesi diskusi dan talkshow selanjutnya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talkshow kita di siang hari ini disiarkan oleh TVRI Lampung, kemudian channel YouTube Pemda Kota Metro, dan channel Instagram Pemerintah Daerah Kota Metro. Saya langsung ngobrol-ngobrol di siang hari ini, walaupun cuaca sedikit panas. Padahal kemarin itu kita diguyur hujan ya, Ibu Ketua Dekranasda, Ibu Kajari juga. Tapi walaupun cuaca sedikit panas, hati dan pikiran kita tetap dingin. Karena hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi ibu-ibu dan kaum perempuan yang ada di Kota Metro. Dapur tidak akan ngebul kalau tidak ada tangan-tangan cantik
dari ibu-ibu yang luar biasa. Boleh tepuk tangannya untuk ibu-ibu. Oke, kalau kita merujuk ke tema nasional, wanita berdaya Indonesia maju. Sementara untuk topik dialog kita adalah wanita tangguh Kota Metro. Saya mengawali obrolan siang hari ini ke Ketua Dekranasda terlebih dahulu, Ibu Dr. Silvi. Bisa Ibu menjelaskan, Ibu, sebagai opening, apa sebetulnya esensi dari wanita tangguh Kota Metro? Kalau kita merujuk lagi ke tema nasional peringatan Hari Ibu ke-93, wanita berdaya Indonesia maju. Jadi sebetulnya banyak ya peran yang dimiliki oleh perempuan khususnya di Kota Metro. Silakan Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera serta berbudaya tabik pun. Ya Bu. Terima kasih, saya sudah diundang di sini terkait kenapa di sini tematiknya kok wanita tangguh seperti itu ya. Kemudian kenapa kok saya yang jadikan narasumber gitu ya. Saya juga kaget Bu. Saya juga nggak tahu apa saya termasuk yang wanita tangguh ya, seperti itu. Tapi pada prinsipnya mungkin belum semua tahu, saya adalah Dr. Silvi, istri dari Wali Kota Metro, Dr. Wahdi, SPUG Konsultan, yang mana begitu Bapak dilantik menjadi Wali Kota, saya selaku istri sekaligus dilantik menjadi ataupun dikukuhkan menjadi Ketua Dekranasda, selain juga sebagai Ketua PKK Kota Metro, seperti itu. Kemudian itu tentunya merupakan sebuah amanah, apalagi kita tahu semua kemarin adalah era pandemi COVID-19 yang luar biasa. Otomatis karena saya diamanahkan, tentunya berupaya semaksimal mungkin mencari, belajar, dan berdiskusi kepada siapapun, mungkin teman-teman yang lebih sepuh, ataupun mungkin di bawah saya, mungkin para tokoh, ataupun itu kader, ataupun masyarakat biasa. Saya tidak mengenal siapapun selama memang orang itu bisa bertukar pikiran dengan saya, itu saya jadikan referensi dan akhirnya saya dibantu oleh OPD di Kota Metro dan beserta IKM berkesepakatan kita harus bangkit, apalagi Pak Sekdanya namanya Pak Bangkit ya. Jadi kita harus bangkit, kita tidak boleh ada kata-kata terpuruk, kita tidak boleh pandemi ini menjadi diam diri ataupun depresi. Ayo kita gerak tetapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Alhamdulillah berkat komitmen semua pengurus Dekranasda, kemudian pemerintah Kota Metro, dan tentunya para IKM itu sendiri yang mau berbagi, akhirnya kami mempunyai satu tempat ya, yang selama ini mungkin sebagian ada yang online, kemudian offline-nya masih terbagi-bagi. Nah, kita mempunyai center namanya SEKAM, Sentra Kreatif Metro. Tempatnya di Nuo Intan, mungkin lebih tahu seperti itu. Di sana oleh Metro, karya orang-orang Metro, karya IKN, para UMKM ada di sana insya Allah. Hampir 99% itu adalah karya-karya masyarakat Metro, seperti itu Ibu. Jadi mungkin itu ya, berharap dengan keberadaan SEKAM yang merupakan etalase produk dari masyarakat Metro itu bisa terpampang di sana. Dan kalau saya sendiri tentunya masih senantiasa belajar Bu, sebagai orang tua dari 4 anak, kemudian sebagai istri dari seorang suami yang sedang diamanahkan sekarang sebagai wali kota, tentunya adalah sebuah perjuangan. Dan saya yakin sekali apa artinya saya sendiri tanpa dibantu oleh semua, termasuk para narasumber yang ada di depan di sini. Jadi sebenarnya yang tangguh adalah ibu-ibu semua, termasuk ibu moderator ya. Saya di sini mewakili dan selamat Hari Ibu. Semoga dengan wanita ataupun perempuan berdaya, yakinlah Indonesia pasti akan maju.
Mungkin sementara itu Ibu dari saya. Baik, jadi saya bisa tangkap apa yang disampaikan oleh Ketua Dekranasda tadi Ibu Dr. Silvi bahwa kita harus bangkit, perempuan harus bangkit, tidak boleh terpuruk di tengah pandemi COVID-19, bukan hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia merasakan hal yang sama. Tetapi kita tidak boleh menyerah, tidak boleh kalah dengan kondisi yang ada saat ini. Mungkin saya langsung ke Ibu Ketua Dekranasda kembali. Kalau kita harus bangkit, Ibu mendorong UMKM, IKM dan semua kaum perempuan yang ada di Kota Metro. Bagaimana upaya yang Ibu lakukan untuk memberikan semangat supaya perempuan-perempuan yang ada di Kota Metro tetap bangkit dengan usahanya, tetap tersenyum dengan upaya-upaya yang dilakukannya di tengah pandemi seperti ini. Bagaimana Ibu? Terima kasih. Jadi sekaligus saya menginformasikan, Dekranasda ini adalah sebuah organisasi nirlaba, merupakan mitra dari pemerintah. Pemerintah kita untuk era sekarang yang dipimpin oleh Dr. Wahdi selaku wali kota, kemudian wakilnya adalah Pak Komaruzaman, kemudian sekdanya adalah Pak Bangkit, beserta jajarannya, kemudian dibantu oleh para Forkompimda yang tentunya luar biasa, Bu Kajari, Bu Kapolres, Pak Dandim, Ketua PA, Ketua PN dan semua Bu, itu menjadikan tentunya suasana menjadi lebih kondusif. Dan gerakan-gerakan terutama modalnya adalah sehat, terus senantiasa digerakkan, salah satunya dengan program gas vaksin. Jadi berharap dengan vaksin yang terbaik di Kota Metro dengan capaian yang tertinggi berharapkan menjadi herd immunity sehingga kita benar-benar terjaga. Tapi tetap kita harus waspada karena mungkin kabupaten kota di wilayah kita tentunya belum setinggi vaksin yang ada di kita. Kemudian yang lain terkait Dekranasda ini kita mempunyai beberapa bidang ataupun area Bu. Yang satu adalah terkait wastra. Wastra di sini adalah kain, seni kain, yang mana di Kota Metro ini banyak sekali, baik itu tentang batik, shibori ya Bu ya yang dipakai, kemudian ekoprint, kemudian ini printing seperti itu, kemudian juga batiknya, kemudian krianya sendiri juga sangat banyak yang terpapang di sini, seni lukis dan semuanya, kemudian makanan, ini kuliner yang tentunya luar biasa. Anak-anak barista yang keren-keren, tidak hanya wajahnya tapi juga karyanya ya. Tentunya itu menjadi semangat tersendiri Bu, seperti itu. Jadi fungsi saya adalah supporting Bu, supporting dan saya siap hadir dimanapun, baik itu kalangan ibu-ibu, kalangan nenek-nenek, kalangan anak muda, selama memang mereka berniat baik untuk memajukan ekonomi Kota Metro, saya hadir di sana dalam rangka mencapai program pemerintah yang disebut MB2, Metro Bangga Beli. Jadi siapa lagi yang akan mencintai produk Kota Metro kalau bukan orang Metro itu sendiri memberikan contoh. Cinta tidak harus diucapkan saja, tetapi harus dibuktikan. Ada lagunya ya Bu ya. Jadi harus dibuktikan dengan apa? Ayo membeli, seperti itu. Sehingga kita masuk dalam kata Bu Ace, istri Pak Bangkit, masuk ke kelompok Rojali, rombongan yang jadi beli. Jadi hadir di sini tidak hanya rombongan yang enggak mau beli, tapi jadilah Rojali, rombongan jadi beli, kata Pak Sindiado Uno seperti itu. Kemudian satu lagi, Rogana, rombongan jadi beli dan enggak pakai nawar-nawar. Jangan sampai ya harga udah 10.000 masih ditawar lagi. Nah, niatkan saja itu sebuah keberkahan ya, nilai sosial, nggak usah dilihat yang diberi itu kayaknya lebih kaya dari saya. Kita tidak lihat seperti itu. Ayo berbuat, kita berikan kepada UMKM, walaupun nilainya sedikit, kalau itu diberikan oleh ribuan orang itu akan menjadi sebuah magnet yang luar biasa. Itu aja. Jadi jangan lupa ibu-ibu yang hadir di sini bersama-sama jadi Rojali ya Bu ya, rombongan yang wajib beli. Jadi salam cinta ya untuk Rojali, rombongan yang jadi beli. Hari ini perkembangan distribusi uang dari dompet
kepada kasir harus berjalan besar-besaran. Benar ya Bu ya? Oke. Saya lanjut ke Ibu Kajari. Ibu Kajari, kalau melihat posisi Ibu ini sangat luar biasa. Dan tema yang kita angkat pada siang hari ini, wanita tangguh Kota Metro. Menurut saya dan audiens yang lain, Ibu termasuk salah satu wanita yang tangguh, yang luar biasa mengisi jalannya pemerintahan di Kota Metro. Dari topik wanita tangguh Kota Metro, apa yang ingin Ibu sampaikan sebagai opening awal di sesi ini? Baik, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wali Kota. Sebenarnya tadi wanita tangguh itu ada grupnya loh, Bu. Ya, grup wanita tangguh. Termasuk ya Ibu Wali Kota, saya, Ibu Dandim, ya, Ibu Sekda, ya semua yang ada di sini Bu, semuanya termasuk di grup itu, grup wanita tangguh yang dibuat oleh Ibu Kapolres waktu itu Ibu Retno, itu. Kemudian saya masuk karena baru bergabung, ya, jadi masuk di grup wanita tangguh itu. Kalau menurut saya yang dimaksud wanita tangguh itu tentunya yang diharapkan ya tangguh di pekerjaan, tangguh juga dalam di keluarga, begitu ya. Terhadap anak-anak bagaimana membaginya pekerjaan di rumah dengan di kantor. Kadang-kadang kita sampai di kantor itu juga kadang lewat waktu sampai malam-malam begitu ya. Jadi anak-anak, karena alhamdulillah sih anak-anak saya 3 laki-laki itu sudah dewasa. Yang pertama saya udah punya cucu 2. 1 laki 1 perempuan. Yang kedua dan ketiga ini masih kuliah itu. Ya seperti itu Ibu. Kemudian saya juga di sini kebetulan pembina UMKM. Termasuk Kopi Metro. Ya begitu. Apa yang Ibu lakukan Bu sebagai pembina UMKM khususnya terhadap produk-produk Kopi Metro? Ya. Yang kalau kita cium hari ini aromanya juga luar biasa, diracik oleh barista-barista keren. Bagaimana seperti upaya sekarang yang ini Ibu lakukan? Kami sudah menempatkan di Coffee Swanning dengan izin dari Ibu Wali Kota tentunya. Jadi kami Kopi Metro ini sudah bisa dibeli. Selain melihat rumah informasi sejarah, tentunya kita bisa sambil belanja, sambil minum kopi begitu. Betul. Dan membaca buku-buku. Luar biasa. Literasi. Jadi semuanya jalan. Ada literasi juga. Tapi sayangnya saya tidak membawa bis ini keliling. Bis perpustakaan saya ada. Saya kerjasama juga ya Pusling. Kerjasama juga dengan Kadis Perpustakaan Ibu Farida. Iya. Oke. Jadi ada produk penting juga ini. Dari Kejaksaan Negeri Kota Metro, Pusling. Betul. Gitu ya Bu ya? Iya. Pustaka keliling. Pustaka keliling. Nanti kita akan ngobrol lagi Ibu. Itu merupakan salah satu upaya mengedukasi masyarakat yang ada di Kota Metro. Kita akan break dulu untuk menikmati alunan lagu yang sesuai dengan tematik kita hari ini. Peringatan Hari Ibu ke-93. Luar biasa, sudah 93. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Omega. Lagunya Bunda. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu-ibu yang ada di RIS pada sore hari ini. Satu buah lagu izinkan saya Ibu, lagu Bunda dari Melly Guslow. Ku buka album biru penuh debu dan musang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang. Luar biasa. Ada surprise yang sangat indah. Bu Sekda mendapatkan buket bunga dari Pak Sekda. Luar biasa. Momen ini kata
Buket bunga juga diserahkan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM kepada Ketua Dekranasda, Ibu Kajari dan Ibu Dandi. Yang indah selalu terurai. Boleh merapat Ibu di tengah foto bersama. Bu Aceh beserta Pak Sekda. Takkan jadi deritanya, tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Silakan Bu Ketua Dharma Wanita beserta Pak Sekda. Kita foto bersama. Rela dia berikan kata mereka, diriku selalu dimanja. Kata mereka, diriku selalu ditimang. Oh, entah ada Pak Sekda tetap di tempat ya. Saya ingin minta komentarnya nih sore ini. Pak Sekda tetap di tempat Pak. Ibu boleh bergabung di sini. Bapak boleh di situ. Silakan. Tepuk tangan dong untuk surprise yang luar biasa di sore ini. Selamat Hari Ibu untuk 3 narasumber kita yang luar biasa. Ketua Dharma Wanita Persatuan juga Bu Aceh. Selamat Hari Ibu, mudah-mudahan kita tetap sehat, panjang umur. Saya ke Pak Sekda. Pak Sekda, hari ini adalah Hari Ibu yang ke-93 tahun 2021. Apa kira-kira komentar Bapak di momen hari ini terhadap istri dan terhadap ibu-ibu yang hebat-hebat nih di Kota Metro? Apa Pak? Silakan. Ya, yang pertama, Hari Ibu tahun 2021 luar biasa. Tadi acara di Stad Agung dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Nah, hari ini dari sekian puluh ibu-ibu yang ada di sini, yang paling cantik adalah istri saya. Tepuk tangan dong. Wah, luar biasa pujiannya. Silakan lanjut Pak. Ya, tidak ada yang lebih cantik dari istri saya. Betul. Hari ini. Dan ibu-ibu cantik semua. Tapi Ya, yang paling hari cantik ini, istri ya, Pak Sekda. Nanti kalau Pak PN ngomong juga yang paling cantik istri saya. Semua seperti itu. Jadi ibu luar biasa perjuangannya. Kalau istri-istri kita itu mendampingi dari susah sampai dengan yang sampai sekarang ini. Susah kita bersama-sama, senang bersama-sama. Ya, jadi hari ini kita ucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu di Kota Metro, Bu Wali, Bu Kajari, Bu Komandan Kodim. Beliau tidak bisa didampingi berdua karena lebih utama pengamanannya kepada Presiden dan Wakil Presiden, karena tugas beliau. Ya. Tapi tidak menyurutkan beliau. Tanpa kehadiran Komandan Kodim pun beliau juara 1 fashion show. Iya. Tepuk tangan dulu. Bu Komandan Kodim ini juara 1 fashion show tadi. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya berterima kasih sekali kepada ibu-ibu yang tangguh-tangguh. Mudah-mudahan Metro akan semakin tangguh lagi. Amin. Percaya wanitanya adalah wanita yang tangguh di Kota Metro ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih Pak Sekda. Dan closing statement di dialog kita sore ini saya minta Ibu Ketua Dekranasda. Mungkin ada hal-hal poin-poin penting. Iya silakan, puisi yang akan dibacakan oleh Ketua Dekranasda Kota Metro. Baik, mungkin mengingatkan kalau untuk Hari Ibu ini adalah sebuah momen, bukan Mother's Day atau orang luar seperti itu. Hari Ibu ini adalah sebuah refleksi bahwasanya wanita harus berjuang.
Mengingat yang dari dulu kemerdekaan wanita juga ikut berperan. Seperti itu ya. Jadi urgensi terkait Hari Ibu adalah demikian. Tapi bagaimanapun izin saya akan memberikan puisi, judulnya adalah Ibu. Kalau nggak bagus mohon maaf. Boleh di back sound dengan keyboard kali piano Mas, baca puisi dari Ibu Ketua Dekranasda. Ibu, engkau bertaruh nyawa agar aku sejak keluar di dunia bisa hidup dengan amannya. Kau menahan sakit tapi tak pernah engkau rasa. Hingga air matamu mengalir, kau pun tak jua putus asa. Hingga nyawa di ujung badan, engkau pun tetap sabar. Ibu, ikhlas itu katamu. Tidak hanya sekedar kata-kata, tapi sanggup kau bayar dengan nyawa. Wahai perempuan-perempuan, kita baktikan diri kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Semoga perempuan Metro menjadi betul-betul menjadi perempuan yang berdaya. Kemudian Indonesia juga akan maju tentunya. Sebelum Indonesia maju, kita harus mewujudkan ya menjadi Metro ceria, Lampung berjaya. Terima kasih. Luar biasa puisinya, sangat menyentuh. Terima kasih Ibu Ketua Dekranasda Kota Metro. Bapak Ibu hadirin pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, pemirsa channel YouTube Pemerintah Daerah Kota Metro dan Instagram Pemerintah Kota Metro. Sampai di sinilah sajian talk show bersama kami yang mengangkat tema Wanita Tangguh Kota Metro. Saya Fahri Zulfikri mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Seluruh narasumber yang luar biasa juga saya ucapkan terima kasih. Pak Sekda, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan, terima kasih. Juga ibu-ibu audiens dari berbagai organisasi wanita yang ada di Kota Metro, terima kasih. Semoga ibu-ibu semua sehat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saya Fahri Zulfikri mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Ingin ku ingat lagi bau tubuhmu yang kini sudah ku lupa. Sia-sia tak ada yang bisa ku dapat. Sempurnalah kesepianku. Kupanggil namamu, W.S. Rendra. Sambil menyeberangi sepi.